Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Sungguh indah pada waktunya. Meratap gugup sang istri, Helios berkata, "Boleh bisik-bisik enggak sih? Aku malu bilangnya." Ucapnya meski ia sadar di kamar hotel mereka menginap hanya ada mereka. Karena meski Tuan Mahesa sudah kembali menyusul, tentu Tuan Mahesa ada di kamar sebelah dengan Ibu Alea. Menahan senyum, Kole mengangguk-angguk dan perlahan mendekatkan sebelah telinganya ke bibir sang suami. Andai aku operasi dari dulu, tentu aku enggak dapat yang sebaik kamu. Tentu aku enggak punya istri yang paket komplit seperti kamu. Karena meski aku marah-marah ke kamu pun, itu juga bagian dari rasa cintaku ke kamu. Bukannya membalas, Kole malah terseduh-seduh mendengar itu. Kole ingat, dan memang sangat ingat sekaligus tidak akan pernah lupa. Hubungan mereka jauh dari mudah. Malahan, andai Kole tidak modal nekat sekaligus mendungukan pendengaran berikut hatinya ketika Helios memarahinya di awal pernikahan mereka. Bisa jadi mereka tidak ada. Namun, berkat tekad Kole, semuanya sungguh indah pada waktunya, layaknya apa yang diam-diam Helios yakini. Operasi ini beneran enggak telat, karena operasi yang baru dilakukan juga, aku jadi tahu mana yang tulus dan mana yang hanya mau uang maupun kekuasaanku, ucap Helios tak lagi berbisik-bisik. Kamu dikit-dikit nangis, dikit-dikit teriak, berisik. Ini papa kamu sudah datang, nanti yang ada aku dikira ngapa-ngapain kamu, omel Helios. Ini aku bahagia banget mas, ini aku nangis gini karena aku terlalu bahagia, rengek Kole. Ya sudah, jangan nangis, balas Helios dengan suara yang jauh lebih lembut. Kalau kamu bahagia, ketawa saja. Aku masih waras mas. Astagfirullah, Kole. Helios memeluk erat Kole. Mau jalan-jalan? Sebelum Kole menjawab, Helios sudah lebih dulu bilang. Mau banget ya? Iya, dengan cepat Kole tertawa. Helios langsung geleng-geleng atas perubahan emosi Kole yang begitu drastis. Apalagi jika mengingat lamanya mereka di sana dan juga proses yang harus Kole lewati. Enggak mudah jadi Kole. Dia melawan rasa takut sekaligus kemanjaannya hanya untuk menjadi istri siaga untukku, pikir Helios. Masih agak bengkak dikit, tapi termasuknya cepat sih, selamat ya, ucap Tuan Mahesa ketika akhirnya mereka bertemu. Helios yang sampai melepas kacamata hitamnya hanya tersipu tanpa bisa menjawab. Jangan lupa pada susternya yang selalu siaga tanpa kenal waktu dan merawatnya penuh sayang. Rengek Kole masih mendekap erat lengan kiri Helios menggunakan kedua tangannya. Detik itu juga orang tua Kole tertawa, sementara Helios yang memang refleks ikut tertawa, berusaha mengontrolnya. Tuan Mahesa refleks membingkai wajah sang putri kemudian mengecup ubun-ubun Kole dalam waktu yang terbilang lama. Kelak, aku juga harus begitu. Kole sangat bahagia memiliki orang tua seperti mereka. Pikir Helios diam-diam mencontoh interaksi orang tua Kole dengan Kole. Habis kontrol, nanti kita mau makan apa? Di mana? Kole, kamu punya referensi? Tanya Tuan Mahesa sengaja memimpin langkah sembari menggandeng mesra Ibu Alea. Ada Pak, banyak malahan. Balas Kole sambil tersenyum tak berdosa menatap suaminya. Helios yang akan kembali memakai kacamata hitamnya refleks mengernyit. Kenapa? Ia yakin. Kole tidak berpikir ia akan membatasi makan wanitanya itu. Mau beli beberapa merchandise BTS,
lirih Kole. Bukan hanya ucapannya yang terdengar takut, tetapi juga tatapannya kepada Helios. Diizinin ya, Mas. Masa iya Mas cemburu ke bantal apalagi poster? Cemburuku khawatir, Kole. Masa iya kamu ngomong sama bantal? Jingkrak di depan poster, balas Helios sewot karena memang terbawa suasana. Detik itu juga ia melakukan peregangan wajah meski mertuanya justru kompak tertawa. Keduanya menertawakan kebiasaan Kole yang memang kerap berbicara dengan poster maupun bantal bersablon wajah member BTS. Aku mau beli buat Mbak di rumah, rengek Kole. Beli buat Mbak di rumah. Tapi kamu ngumpetin juga buat dikoleksi, balas Helios masih sewot dan lagi membuat Tuan Maheza maupun Ibu Alea tertawa. Nanti pulang ke Indo, jangan langsung pulang dulu. Kalian nginep di rumah papa mamah dulu, ya, ucap Ibu Alea. Kole langsung tersenyum canggung kepada sang suami. Dan setelah Helios yang menatapnya juga mengangguk, ia langsung tersenyum ceria. Segera Kole membentuk jemari tangan kirinya menjadi bentuk hati, yang mana di sebelahnya. Meski tampak gugup, sang suami langsung membalasnya dengan tangan kanan. Terbahak Kole karenanya meski ketika Helios berdeham, ia langsung diam. Sampai detik ini, Helios masih belum berani melihat bayangan wajahnya sendiri. Di cermin wastafel kamar mandi kamar hotel ia menginap, Helios tengah panas dingin memberanikan diri untuk melakukannya. Ia yang masih menunduk, mendapati butiran bening silih berganti jatuh ke lantai setelah melewati pipinya. Ketakutan itu belum saja hilang bahkan terasa sama saja. Ketakutan yang dibarengi detak jantung keras nan kacau hingga Helios memutuskan untuk menyerah. Agar keinginannya melihat penampilan wajah terbarunya, tak merusak acara bulan madunya dan sang istri di sana. Namun ketika ia menoleh ke pintu kamar mandi yang ia biarkan tak terkunci, diam di sana ada yang mengawasi. Kole yang melongok dari balik pintu yang sedikit dibuka, tersenyum ceria menatapnya. Senyum yang menjadi candu sekaligus penyemangat untuknya. Kole yang sadar sang suami hendak memakai kacamata hitamnya, buru-buru masuk. Ia mengambil kacamata hitam Helios kemudian memeluk erat tubuh suaminya itu dari samping. Ia juga menyandarkan kepala berikut wajahnya ke dada Helios, hal yang sudah menjadi kebiasaannya, akhir ini. Kole. Ayo mas suami sayang, ayo, aku temenin. Tentu Kole sengaja menyemangati. Ia paham apa yang tengah Helios rasakan. Batin mas kembali perang, karena jika dulu yang mas permasalahkan itu keadaan wajah mas yang buruk rupa. Kini justru keadaan wajah mas yang mas khawatirkan akan menjadi penilaian orang hanya karena wajah mas yang sekarang hasil operasi. Kole berucap lembut sambil menatap sang suami penuh keteduhan. Kalau mas saja belum bisa mencintai diri mas, apalagi orang lain, kalau bukan mas sendiri yang mencintai mas, siapa lagi? Semuanya dimulai dari mas, dan sekarang itu cukup syukuri, jaga dan rawat baik apa yang mas miliki karena enggak semua orang bisa beruntung seperti mas.
Enggak semua orang punya kesempatan buat operasi, buat menjalani lembaran baru. Di lembaran baru ini, Mas harus mulai belajar buat bersyukur. Jangan sampai Allah marah dan ambil semua kenikmatan yang dititipkan ke Mas. Semua kenikmatan yang dititipkan ke kita karena semua ini memang hanya titipan. Sampai kapanpun kita enggak bisa membuat orang berhenti menilai kita, karena sesuatu yang ada memang sudah lumrahnya dinilai. Selain itu, kita juga enggak bisa mengubah seseorang tanpa kemauan yang bersangkutan. Itulah yang sampai detik ini aku pelajari sekaligus coba jalani, Mas. Karena memang, ya begini, praktiknya enggak semudah memberi materi ke orang lain. Namun percayalah, gunanya bersosialisasi dalam hidup karena kita memang enggak mungkin bisa sendiri. Kita butuh orang lain, sampai kapanpun akan tetap begitu agar bisa membuat semuanya lengkap. Satu mungkin utuh, tapi lebih baik lagi jika satu ini ada karena disatukan. Layaknya pasangan yang disatukan pun hanya bisa menyatu jika mereka berusaha melengkapi satu sama lain. Bayangkan jika satu terlalu ke kanan, satu sengaja ke kiri. Ya, nggak jadi, beneran, ibaratnya Mas terlalu kaku. Mas terlalu optimis, tentu sudah jadi tugasku buat memperbaiki keadaan itu. Namun, jangan sampai Mas selalu membuat aku harus mengerti, sementara Mas sendiri tetap enggak mau belajar. Jangan lupa, yang namanya pasangan itu dua jadi satu. Otomatis dua ini harus sama berjuang buat jadi satu. Menggunakan kedua tangannya, Cole menuntun Helios untuk bercermin. Ini gambaran dewasa dari wajah asli Mas. Karena Helios memang mengubah wajah buruk rupanya menjadi wajahnya yang dulu. Hanya saja, dokter dan tim yang menangani sengaja membuat versi dewasanya. Cole masih tersenyum ceria, sementara Helios yang tetap serius malah lebih memilih menatap pantulan bayangan wajah istrinya. Mendapati itu, Cole yang memang belum memakai jilbab apalagi cadar, refleks cemberut. Lihat wajah Mas, omel Cole mesek, ia melakukannya dengan suara lirih. Aku maunya lihat wajah kamu, singkat Helios tetap menatap wajah Cole. Seiring hatinya yang menjadi berbunga, Cole yang kembali tersenyum ceria sengaja menatap pantulan bayangan wajah Helios. Sampai detik ini, suaminya itu masih menatap wajahnya, tatapan sendu yang dipenuhi ketulusan. Meski ketika Helios menipiskan jarak wajah mereka dan wajah suaminya itu tepat berada di depan wajahnya. Cole menggunakan tangan kanannya yang tak memegang kacamata hitam Helios untuk membekap mulut pria itu. Jangan bibir dulu, lirih Cole anti. Mendengar itu, Helios jadi ingat. Hari ini istrinya masih dan memang kembali puasa. Lagian kamu aneh. Ngajak bulan madu tiap hari puasa, kesalnya meski ia mengucapkannya dengan suara lirih. Cole tertawa, benar lagu lama. Ya mau bagaimana lagi? Aku kan sudah nazar. Kalau operasi Mas lancar, berhasil tanpa hambatan berarti, dan Mas juga sehat, aku bakalan puasa 30 hari berturut-turut. Ini
masih 3 hari lagi. Semangat, ya, kan malam masih bebas. Membuang pandangan dari Cole, Helios juga menghela napas panjang. Ya sudah, cium, tapi jangan bibir, ujar Cole. Aku maunya bibir, lirih Helios masih jengkel. Cole tertawa, kemudian membingkai wajah suaminya menggunakan kedua tangan. Ia kembali menuntun Helios untuk terbiasa bercermin. Dalam hatinya, Helios jadi takjub pada wajahnya sendiri. Wajah yang awalnya berupa gumpalan daging tak rata nan kasar, kini jadi mulus bahkan glowing mirip wajah bayi. Hidung, alis, mata, termasuk bibir, semuanya kembali layaknya wajah Helios sebelum dirusak Chico. Iya, aku beruntung, aku beneran beruntung banget karena sudah bisa begini. Aku sudah bisa menjalani lembaran baruku meninggalkan aku yang dulu buruk rupa. Dan, aku juga sangat beruntung karena aku punya kamu. Cole membuat aku menjadi serba beruntung. Batin Helios yang kemudian mendekap erat tubuh Cole dari samping. Pelukan yang Helios rasakan membuat Cole tersenyum bahagia. Pelan, pelan ya, Mas. Bahagia. Biasakan diri Mas buat bahagia karena bahagia itu juga Mas yang buat. Ucap Cole lembut sembari menatap pantulan bayangan Helios di cermin wastafel hadapannya. Meski belum bisa tersenyum, Helios berangsur mengangguk-angguk. Ia berangsur menempelkan bibirnya di ubun Cole. Terus begitu dan memang berlangsung sangat lama, apalagi Cole sengaja memeluknya erat sambil terpejam. Barulah setelah bel bunyi dan bertanda seseorang datang menekannya, mereka bergegas memastikan. Dari CCTV di sebelah pintu, mereka mendapati Ibu Alea yang berdiri gelisah di depan pintu kamar hotel mereka menginap. Cole dan Helios yakin, memang Ibu Alea yang menekan bel mereka. Sebenarnya hari ini menjadi jadwal kepulangan Ibu Alea dan Tuan Maheza. Namun jika melihat kegelisahan Ibu Alea, baik Helios apalagi Cole sudah langsung khawatir. Mah, kenapa? Cole sudah langsung merengkuh kedua lengan sang mamah. Matanya sudah langsung berembun melihat kegelisahan sang mamah yang juga sudah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bersambung.